Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengukuran ranah afektif. Dan kelompok saya beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama saya Yasmin Nadiratul Aliyah, yang kedua Siti Rofiatul Aziza, dan yang ketiga Revian Putriani, yang keempat Muhammad Isanuddin. Saya akan membacakan pengertian ranah afektif dan tingkat atau levelnya. Yang pertama, pengertian ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pembelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran tersebut, dan motivasinya terhadap guru yang mengajar. Selanjutnya ada tingkatan atau level dalam ranah afektif. Yang pertama ada penerimaan A1. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus pada stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Tugas pendidik mengarahkan peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. Yang kedua ada partisipasi atau A2. Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilaku. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respon, berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon. Yang selanjutnya ada penilaian atau penentuan sikap. Pada penentuan nilai ini, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentannya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Selanjutnya ada organisasi. Pada tingkat ini, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan. Konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptual nilai atau organisasi sistem nilai. Yang selanjutnya ada pembentukan pola hidup. Tingkat ranah afektif yang tinggi adalah pembentukan pola hidup. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga berbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Sekian dari saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiatul Aziza. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi mengenai contoh masing-masing tingkatan pada ranah afektif. Untuk tingkatan pertama atau A1 itu ada receiving atau penerimaan. Nah, contoh pertanyaan pada ranah afektif A1 ini berbunyi, sudahkah kamu rutin melaksanakan sholat wajib 5 waktu? Untuk tingkatan yang kedua atau A2, responding, contoh pertanyaannya berbunyi, bagaimana sikapmu terhadap teman yang tidak melaksanakan sholat wajib? Nah, untuk tingkatan yang ketiga atau A3, following atau penghargaan, contoh pertanyaannya berbunyi, ketika sholat di masjid, kamu melihat seorang anak sedang bersenda gurau dengan teman di sampingnya, perbuatan itu baik atau tidak? Bagaimana pendapatmu? Pada tingkatan ranah afektif yang keempat atau A4, organization, itu contoh pertanyaannya berbunyi, apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang melaksanakan sholat tiba-tiba kamu kentut? Untuk pertanyaan pada ranah afektif A5, yaitu characterization, itu contoh pertanyaannya berbunyi, sikap apa yang tercermin dari seseorang yang rajin sholat wajib tepat waktu? Nah, pada contoh lain, misalnya pada angket penilaian ranah afektif itu
Masing-masing tingkatan mempunyai pernyataan yang berbeda-beda. Nah, pada tingkatan A1, contoh pernyataannya ada, saya sedang membaca buku matematika. Tidak semua orang harus belajar matematika. Saya jarang bertanya pada guru tentang pelajaran matematika. Nah, pada tingkatan A2, contoh pernyataannya ada, saya berusaha memahami mata pelajaran matematika. Saya berusaha selalu hadir pada pelajaran matematika. Catatan pelajaran matematika saya lengkap. Nah, pada tingkatan ranah afektif A3, contoh pernyataannya, saya berkeyakinan bahwa rajin belajar akan meningkatkan prestasi belajar. Saya berkeyakinan bahwa perubahan selalu membawa masalah. Saya berkeyakinan bahwa hasil yang dicapai adalah atas usahanya. Nah, pada tingkatan A4, contoh pernyataannya, saya sulit memahami mata pelajaran matematika. Saya mampu membuat karangan yang baik. Saya mudah mengerjakan soal matematika. Nah, pada contoh pernyataan tingkatan A5 ada, bila saya berjanji pada teman, tidak harus menepati. Bila menghadapi kesulitan, saya meminta bantuan orang lain. Dan yang terakhir, bila bertemu teman, saya selalu menyapanya. Itu adalah contoh dari pernyataan pada ranah afektif A1 sampai A5 pada angket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan meneruskan dari teman-teman kami yang berjudul kata kerja operasional KKO. Kata kerja operasional KKO ini di sini adalah membedakan, menerapkan, mengusulkan, memperagakan, mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasikan, mempertunjukkan, dan menanyakan, dan memecahkan, dan menggunakan. Dari semua ini adalah termasuk kata kerja operasional KKO. Kata kerja operasional KKO di sini adalah ada yang ranah afektif. Ranah afektif itu dibedakan menjadi ada di sini menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi. Ya, dari teman-teman bisa dilihat dari yang menerima. Dari yang menerima ini ada yang menunjukkan seperti misalnya kesadaran, kemauan, perhatian yang mengakui. Seperti misalnya membedakan kepentingan menanyakan, yang memilih, mengikuti, dan menjawab, dan melanjutkan, dan memberi, dan lain sebagainya. Ada yang di sini merespon. Yang merespon di sini seperti mematuhi. Misalnya, mematuhi peraturan, tuntunan, perintah, berperan aktif. Seperti misalnya di laboratorium dalam diskusi. Seperti siswa dalam diskusi di laboratorium, dalam kelompok, membentuk kelompok, dalam mengorganisasi data, dalam kegiatan yang melaksanakan atau membantu. Dari semua diri yang menyambut, menolong, mendatangi, dan melaporkan, dan lain sebagainya pokoknya. Di sini ada yang menghargai. Selanjutnya menghargai, menerima suatu yang nilai, menyukai, menyepakati, menghargai. Seperti misalnya seperti karya seni, sumbangan, ilmu yang mendapat gagasan dan saran yang menunjukkan atau melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa
atau mengikuti, atau memilih, atau ikut serta, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa dilihat seperti itu. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Selanjutnya mengorganisasikan. Yang mengorganisasikan itu seperti yang membentuk sistem nilai, menangkap relasi antara nilai, bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai, atau merumuskan, berpegang pada, mengintegrasikan, menghubungkan, atau mengaitkan, menyusun, dan lain sebagainya. Selanjutnya karakterisasi. Karakterisasi itu seperti menurut nilai yang menunjukkan, seperti misalnya ya di sini bisa dilihat misalnya seperti kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan dan melibatkan diri, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari bawah di sini, teman-teman. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Selanjutnya ada konsep taksonomi Bloom. Konsep taksonomi Bloom itu merupakan struktur hierarki yang bertingkat yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi. Maksudnya di sini taksonomi Bloom itu mulai dari rendah hingga sampai atas pokoknya. Berawal dari pemikiran dan penelitian seseorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, Benjamin S. Bloom pada tahun 1950, bahwa taksonomi Bloom itu merupakan evaluasi hasil belajar di sekolah sebagian besar butir soal yang diajukan hanya berupa soal tentang hafalan, sedangkan menurutnya hafalan itu merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir agar proses pembelajaran menghasilkan siswa berkompeten. Maka disusun suatu taksonomi Bloom yang dipublikasikan pada tahun 1956 dengan judulnya Taxonomy of Education, Objectives, the Classification of Education Goals. Langsung saja, selanjutnya dalam taksonomi Bloom itu, Ari Kunto 2009, tujuannya mendidik dibagi dalam tiga domain, yaitu seperti satu, ranah kognitif. Ranah kognitif itu dalam bahasa Inggrisnya cognitive domain, yang berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Seperti itu. Selanjutnya ranah afektif. Ranah afektif itu dalam bahasa Inggrisnya affective domain, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Selanjutnya yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik itu dalam bahasa Inggrisnya psychomotor domain, yang berisi perilaku yang menekankan aspek dalam keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada banyak tentang konsep taksonomi Bloom ini. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan
di sesi tanya jawab ya. Ini selanjutnya ada konsep ini apa ini? Pra belajar. Di sini bisa dilihat dari gambaran pengukuran dari pra belajar, gambaran dari hierarkis jenis perilaku kemampuan afektif menurut taksonomi Katwohi dan Bloom dan lain sebagainya. Dari gambaran di situ bisa dilihat, dipahami. Ya, sekian dari sini. Kalau belum paham bisa ditanyakan nanti dalam sesi pertanyaan ya. Sudah cukup. Selanjutnya ada cara pengukuran penelitian ranah afektif secara langsung dan daring. Akan diteruskan dari teman kami pemakalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revian Putriani. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cara pengukuran atau penilaian ranah afektif secara daring dan secara langsung dan daring. Jadi, yang pertama yaitu secara langsung. Pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik, perilaku yang menonjol, yaitu yang sangat baik atau perlu bimbingan, yang dijumpai selama proses pembelajaran, ditulis dalam jurnal atau catatan pendidik. Apabila tidak ada catatan perlu bimbingan di dalam jurnal, peserta didik tersebut dikategorikan berperilaku sangat baik. Langkah-langkah perencanaan penilaian sikap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sikap yang akan diamati di sekolah mengacu pada KI 1 dan KI 2. Yang kedua, menentukan indikator sikap. Yang ketiga, menyusun format penilaian sikap. Yang keempat, pelaksanaan penilaian sikap. Dan yang kelima, pengolahan penilaian sikap. Prosedur pelaksanaan penilaian sikap meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang kedua, mencatat sikap dan perilaku peserta didik yang sangat baik, cukup, dan perlu bimbingan. Namun, untuk mempermudah pelaksanaan, guru diperbolehkan setidak-tidaknya mencatat sikap dan perilaku yang menonjol, sangat baik atau perlu bimbingan dengan menggunakan lembar observasi minimal pada pertengahan dan akhir semester. Guru mata pelajaran dan pembinaan ekstrakurikuler menyerahkan perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik kepada guru kelas untuk diolah lebih lanjut. Hasil penilaian dirapatkan melalui Dewan Guru untuk menentukan deskripsi pada raport peserta didik. Yang kedua yaitu secara daring. Secara daring yaitu penilaian afektif secara daring pada saat ini ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, dikarenakan belum menemukan strategi yang tepat untuk memantau peserta didik. Adapun pendidik yang melaksanakan penilaian afektif secara daring yaitu dengan cara menanyakan kepada orang tua peserta didik tentang kebiasaan peserta didik di rumah, seperti beribadah, hafalan doa sehari-hari, hafalan hadis, dan hafalan surat-surat pendek. Dan media yang digunakan yaitu dengan cara memvideo peserta didik tersebut dan kemudian dikirim kepada pendidik untuk dinilai. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.